Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ghafiril dhanbi wa qabilit tawb, syadidil iqabi dzat tawli la ilaha illa huwa ilaihil masir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa yaqulu subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak-bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Ta'ala yang kembali berkenan berikan kita banyak karunia-Nya yang hanya dengan taufik Allah sajalah. Akhirnya kita bisa kembali hadir di rumah Allah yang kita cintai ini dalam upaya kita untuk beribadah padanya. Mudah-mudahan Allah berkenan untuk meridhoi dan mudah-mudahan berkenan mencatat semua aktivitas kita di pagi hari ini sebagai bagian dari ibadah kita yang mudah-mudahan nantinya bisa menambah beratnya timbangan kebaikan, insyaallah. Allahumma amin. Bapak-bapak sekalian, hidup dan mati ini adalah sebuah hal yang pasti. Ini ketentuan Allah, qada dan qadar Allah yang tidak bersifat opsional. Tapi cara bagaimana kita hidup, cara dan mati itu adalah opsional. Allah tidak pernah memaksakan kita untuk hidup mati dengan cara tertentu. Tapi Allah tunjukkan yang benar mana yang salah. Tapi itu sangat opsional. Allah sampaikan bahwa ini opsional, bukan paksaan tentang cara hidup dan mati dalam firman-Nya. Misalnya surat yang ke-18 29 Allah katakan, wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakan ukuran kebenaran itu dari Allah. Siapa yang mau beriman, silahkan beriman. Siapa yang mau ingkar, ya biarkan ingkar. Jadi ini pilihan. Dan kita pun mesti akan mengalami dua kehidupan. Yang ini juga tidak opsional sifatnya. Kehidupan di mana sekarang kita berada, dunia yang sangat amat singkat. Kemudian dunia setelah nanti kita mati, yang waktunya tidak ada batas akhirnya, abadi. Nah, dua kehidupan ini tabiatnya sangat-sangat berbeda. Dari sisi hubungan dengan Allah. Untuk hidup dunia ini bukan dengan Allah, adalah hubungan kerja, hubungan aktivitas, hubungan amal. Artinya Allah perintahkan hidup dunia kita hanya untuk beramal saja. Allah sampaikan secara eksplisit misalnya surat yang ke-9 ayat 100 yang ke-5. Allah katakan wa qul amalu fasyallahu wa amalakum wa rasulul mu'min wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakan Muhammad, kerja kalian semuanya kerja. Tapi Allah akan memantau kerja kalian. Dan nanti setelah mati kan akan dikembalikan lagi kepada zat yang mengetahui alam gaib dan akan diberitakan nanti di akhir tentang semua hasil kerja kalian. Di dunia ini tugas kita beramal, tapi amal kita dipantau, dinilai mana yang benar. Nah, sementara di akhirat nanti tidak ada lagi beban kerja. Di akhirat kita hanya menerima hasil kerja, baik atau buruk. Maka dikatakan dunia itu darul amal, yaitu kampung untuk beraktivitas, di akhirat kampung untuk menerima hasil. Nah, sementara kehidupan kita baik dan buruk akhirat menentukan pada baik buruk aktivitas kita. Maka kalau kita ingin hidup baik di akhirat nanti, itu kita harus pastikan kerja kita baik. Nah, di akhirat itu hanya ada baik buruk neraka surga saja. Nah, aktivitas baik dunia ini yang akan menjadi bekal untuk hidup baik di akhirat itu namanya ibadah. Itu rahasia kenapa Allah ciptakan kita untuk ibadah. Allah katakan dalam Al-Quran
Al-Quran surat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali hanya satu tujuan, agar mereka ibadah kepada-Aku saja. Nah, ibadah-ibadah kita yang kita kerjakan dalam hidup dunia ini, itu penentunya di akhir kita hidup. Hadis Muslim mengatakan, innamal a'malu bil khawatim. Nilai sebuah ibadah itu tergantung di akhirnya, yaitu saat kita mati. Maka baik buruknya dari akhirat tergantung baik buruknya mati. Dari kondisi kita dibangkitkan nanti, tergantung kondisi bagian mati. Kalau mati baik akan hidup akhirat baik, mati buruk juga akan buruk. Maka itu Nabi mengatakan dalam hadisnya, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Setiap hamba Allah itu akan dibakar dalam kiamat, baik buruknya ditentukan pada baik buruknya kondisi saat dia mati. Maka hidup baik itu penting, tapi mati baik lebih penting. Kenapa orang hidup baik menuntut di akhirat baik? Kalau mati baik dipastikan hidup akhirat baik. Nah, untuk kata kunci untuk bisa mati baik itu namanya istiqomah. Istiqomah dalam ibadah. Karena pentingnya bagaimana mati baik, kalau pentingnya, maka kata-kata mati, wafat, maut di Quran disebutkan sampai 164 kali. Untuk apa? Jelas maksudnya agar kita ingat mati, ingat persiapan bekal mati itu. Bahkan Nabi pun berpesan untuk itu, aktsiru min dzikri hadhimil ladzat ya'til maut. Perbanyak kalian untuk mengingat-ingat hal-hal yang akan merusak sebuah kenikmatan, yaitu mati. Ketika mati, agar kita mati dalam keadaan baik, husnul khotimah. Jadi itu sekali lagi kuncinya pada kata istiqomah. Karena itu pula maka semua aktivitas yang kita lakukan, yang dengan itu akan mengingat mati, pahala yang besar. Semuanya. Ziarah kubur, termasuk menjenguk orang sakit. Karena orang sakit itu indikasi kematian. Untuk orang sakit saja, insya Allah katakan, Nabi katakan, hadisnya Tirmidzi, Abu Dawud dan Bukhari Sahih, Nabi mengatakan, ma min muslimin yamutu musliman wadwatan illa shalla alaihi sab'una malakin hatta yumsiyah. Wa in atahu asyiyatan shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbiha. Wa kana lahu khalifun min jannah. Tidak ada seorang muslim yang menjenguk saudara muslim di pagi hari yang sakit, maka Allah akan mengutus 70.000 malaikat mendoakan dia sampai sore hari. Dan tidak ada seorang muslim menjenguk saudara muslim di sore hari, kecuali Allah akan mengutus malaikat 70.000 malaikat mendoakan sampai pagi hari. Dan baginya di hari kiamat ada buah-buah yang siap untuk dimakan, buah akhir. Ini sekedar menjenguk saya kalau menyatakan Allah SWT. Karena itu juga Nabi menuntut kita agar kita mati baik dan mengawal kematian. Jangan biarkan seorang saudara kita mati, kita biarkan, kita kawal. Maka ketika kita dengar saudara sakit, kita wajib menyangka dia untuk menyembuhnya. Dan pertama memberikan motivasi dia bahwa sakit itu bukan musibah. Sakit itu adalah sebagai kebaikan untuk dia, meskipun bagi kita musibah. Kenapa? Sakit itu sebagai ketentuan Allah, itu kalau kita terima dengan penuh keridhaan akan menghapus dosa-dosa kita. Maka Nabi salah satu doanya, kalau orang sakit itu doanya apa? Tahurun insyaallah. Mudah-mudahan ini penghapus dosa-dosa kalian. Bahkan Nabi mengatakan harus muslim, ada seorang muslim akan ditimpa musibah pada dirinya, keluarganya, sampai dia mati. Karena Allah menghendaki dia mati dalam keadaan tidak bawa dosa sama sekali. Nah karena itu pula kalau kita menurut sakit itu hanya boleh berkata yang baik saja. Nabi mengatakan, idza halartumul maridho fala taqulu illa khairan fa innal malaikata yu'minuna ma taqulu.
Kalau kalian menyuruh orang sakit, jangan sampai katakan baik saja. Doakan baik, doakan baik. Kenapa? Malaikat akan mengaminkan semua ucapan kalian. Dan kalau saudara kita sudah mau meninggal, ada tuntunan agar kawan, agar kita menuntunnya, mentalkinya dengan kalimat yang dengannya jaminan surga. Yaitu apa? Kata Nabi, lakinu mautakum bila ilaha illallah wa inna mengkana akalikan derajat. Talkinlah, ajarkan, tuntunlah saudara yang akan mati itu dengan la ilaha. Kalau itu diucapkan terakhir maka jaminan masuk surga. Jadi mentalkin itu tuntunan, dan mentalkin itu menuntun hanya dengan kalimat la ilaha illallah saja, bukan dengan yang lain. Karena ini jaminan masuk surga. Cuman kadang-kadang kita temukan ada beberapa saudara kita itu melogikakan, oh terlalu panjang itu, takut kalau belum selesai mati. Kalau menjalankan perintah Islam jangan pernah khawatir. Karena apa? Kalau dia sudah berniat mengerjakan, nggak selesai pahalanya penuh. Maka Allah katakan dalam surat An-Nisa ayat 100, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikuhul mautu faqad waqa'a ajru Allah. Siapapun yang berniat kebaikan karena Allah, karena ikut Rasul, dan mati sebelum melakukan apa yang dilakukan, pahalanya penuh. Maka kalau kita menuntut la ilaha illallah, saudara kita sudah merespon kok la ilaha illallah, surga itu. Dan kita yang mendengar meneruskan. Sekali lagi kita sering mendengar talqin dengan Allah, Allah, Allah. Kesalahan besar. Kenapa Nabi nggak mengajarkan itu? Yang kedua, kata-kata Allah itu sebagai kalimat tidak pernah Nabi contohkan dan bikin sebagai satu zikir. Nabi ketika mengajarkan zikir dengan Allah pasti digandengkan subhanallah, Allah dan la ilaha, dan talqin pun tidak boleh hanya dengan la ilaha. Dan kalau kita talqin sudah merespon, menggerakkan lisannya sekali cukup. Kecuali dia ngomong lagi, kita talqin lagi. Jangan diulang-ulang talqin. Kita sering talqin Allah, Allah, Allah. Tidak. Lalu sekali di telinga kanannya pelan-pelan saja kita lihat apakah lisannya merespon. Kalau merespon maka tidak berulang-ulang. Bahkan kalau seorang itu mungkin tidak merespon, karena mungkin nggak mampu, karena mungkin nggak sadar mungkin, maka tetap dilakukan talqin. Karena apa? Anggota badan yang pertama fungsi itu telinga, yang terakhir enggak telinga. Maka akan mendengar talqin. Nah itu talqin. Kalau saudara kita sudah meninggal, maka akan muncul hukum. Yang dua hukum ini nggak boleh ditunda. Pertama, dia akan terlepas semua kepemilikannya. Jadi kekayaan yang banyak itu terlepas, langsung menjadi milik ahli waris, otomatis. Maka nggak boleh menunda-nunda. Kenapa? Kalau kita tunda, nanti berarti kita menahan nggak orang lain. Jadi biasanya kita milik bersama, ahli waris semuanya. Kalau kita dikuasai orang, berarti dia makan harta orang lain. Maka di tengah-tengah warisan itu ada ayat yang menjelaskan dosa besarnya memakan harta anak yatim. Itu surat An-Nisa ayat 10. Ayat 7-nya mulai ayat waris sampai ayat 11. 10-nya itu peringatan besar dosa bagi orang. Kenapa? Biasanya seorang bapak meninggal, anak-anak masih kecil, ibunya gak usah dibagi dulu, berarti ibu makan harta anak. Sama, kalau seorang keluarga itu nggak punya anak laki-laki, perempuan, harta yang meninggal itu berarti kesamping saudaranya. Kalau ditahan keluarga itu berarti menahan harta. Itu dosa. Itu pertama. Yang kedua, telah terputus semua amanah, yaitu terputus pemilikannya, langsung menjadi milik warisnya, terputus amanahnya. Yang karenanya dia punya hak 4. Yaitu dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dikubur. Itu gak boleh ditunda juga. Nabi mengatakan begini, salasun la yu'akhir
ada 3 perkara yang nggak boleh ditunda. Apa itu? Pertama, as-sholatu idza hanat. Sholat ketika sudah datang waktunya, nggak boleh nanti. Yang kedua, al-mar'atu idza wajad kuman, seorang wanita yang sudah mendapatkan calon kufu segera nikah. Dan ketiga, al-janazatu idza hadar. Jenazah ketika sudah jelas mati segera berikan hak. Dimandikan, dikafani, diantarkan ke kuburan dan disolatkan ke kuburan. Nah, bahkan untuk mengantarkan jenazah ke kuburan itu kita harus segera berlari. Asri, percepat. Kenapa? Kata Nabi, kalau jenazah itu baik, berarti Anda akan segera menyampaikan ke tempat lebih baik lagi. Taman surga bagi kuburan bagi mereka yang baik. Tapi kalau itu jenazah yang buruk, untuk apa kalian kok memikul sesuatu yang buruk? Cepat-cepat. Nah, itu sekali lagi infak. Nah, ketika seorang meninggal, sekali lagi itu ada hal-hal yang perlu kita lakukan. Kalau kita menungguinya, pertama memejamkan matanya dan mengatupkan mulutnya. Kenapa? Jenazah itu biasanya kalau meninggal matanya terbuka. Nabi itu pernah mengawal kematian seorang sahabat Abu Salamah. Kemudian Nabi pejamkan ini. Nabi kalau mengatakan idza qubidar ruh tabi'ul basar. Roh itu ketika dicabut diikuti mata. Dicabut dari kepala, maka mata terbelah. Maka segera pejamkan dan agak lama. Jangan sampai kembali lagi. Agak lama kalau sudah kembali dia enggak lebih. Kemudian dikatupkan mulutnya. Kenapa? Kalau nggak dikatupkan terbuka nanti cepat kaku, sulit lagi dikatupkan. Katupkan sampai nggak kembali lagi. Nah, kemudian siapkan untuk memberikan 4 hak. Dan semua hak 4 ini itu bagi yang melaksanakan pahalanya sangat amat besar sekali. Dia disegerakan, kedua dia hak ahli warisnya dan pahalanya besar. Artinya apa? Seorang kalau pemainnya sudah meninggal, berarti Allah menyiapkan bagian pahala besar, maka jangan diberikan ke orang lain. Karena pahala besar. Contohnya, memandikan jenazah. Nabi mengatakan hadis yang sahih, man wassala mayyitan fakatamahu ghafarallahu lahu arba'in wa man kafanahu kasahullahu min istamil jannah wa man hafara hufratan wa ajal biha ajrallahu lahu ajra maskan iyahu ila yaumil qiyamah. Siapapun yang memandikan jenazah muslim dan menutup celahnya, Allah akan menghapus dia 40 dosanya. Dan siapa yang mengkafani mayat, Allah akan berikan dia pakaian surga sutra di surga nanti. Dan siapa yang menggali kuburan dan memendamkan saudara kuburan itu, malah Allah alirkan pahala sampai hari kiamat. Jariah itu memandikan, mengkafani kuburan. Nah, karena mensolatkan, hadisnya sahih Bukhari Muslim. Dia mengatakan, man syahidal janazata hatta yusalli 'alaiha falahu qiratun. Wa man syahidal janazata hatta tudfana falahu qiratun. Siapapun yang menghadiri jenazah muslim sampai mensolatkan, Allah akan berikan padanya 1 qirat pahala. Dan siapa yang berencana sampai menguburkan, Allah akan berikan dia 2 qirat pahala. Para sahabat bertanya tentang gambaran qirat pahala itu. Kata Nabi, mathalul zabadaini bagaikan 2 gunung besar sangat besar sekali. Karena itu, karena ini hak keluarga, pahala besarnya keluarga, maka mestinya setiap kita itu mampu dan bisa memberi perawatan. Kenapa? Kalau kita nggak mampu atau nggak mau atau mungkin nggak berani, berarti pahala besar yang Allah siapkan itu kita berikan orang lain. Pertama. Yang kedua, dia orang yang siap itu siap satu saat. Wafatnya malam nggak di luar kota akan menunda. Dan ini mudah. Harus sekali lagi berarti orang itu sangat mudah sekali.
Cuman memang ada sunnah-sunnahnya yang harus kita patuhi. Contohnya, memandikan jenazah itu hanya 2 saja aturannya, rukunnya. Pertama, niat kita untuk melaksanakan perintah Allah, memandikan jenazah yang berhadas besar itu. Yang kedua, membasuh mayat dengan air suci. Sudah cukup. Kita basuh semuanya, kasih sudah cukup. Itu cukup. Memang ada sunnahnya. Maka mandi mayat sama. 1 lembar pakaian kain yang menutup anggota sudah cukup. Mudah semuanya. Cuman kadang-kadang yang aneh itu dia nggak berani. Saat hidup bisa mukul nggak takut, saat mati kok nggak berani, jadi aneh. Teman lagi ada beberapa aturan sunnah yang memang harus kita ikuti. Kenapa besar? Untuk memandikan jenazah itu mestinya seperti mandi junub. Maka itu perlu persiapan bagi yang hidup. Persiapannya apa? Pertama, jangan sampai jenazah dimandikan di tempat yang terbuka. Maka siapkan ruang terbuka. Yang kedua, air yang dipakai dalam untuk memandikan jenazah itu ada 2 macam. Pertama, air tercampur dengan daun bidara. Yang kedua, air tercampur dengan anggur bagus. Jadi Nabi itu ketika putrinya Zainab meninggal, Nabi menjadi komandannya, yang mengkomando saja, yang melaksanakan wanita semuanya. Dan mengatakan iksilniha bima'in wasidrin salasa au khamsan au sab'an waj'alna bil asabur. Siram putriku itu dengan air yang tercampur dalam jarak 3, 5, 7 atau lebih jumlah ganjil, dan terakhir nanti air dengan tercampur dengan kapur barus. Maka siapkan gentong besar yang dicampur dengan daun bidara, ditumbuk gabungkan. Yang kedua yaitu ember kecil, air campur dengan kapur barus yang akan ditumbuk. Itu si persiapan. Ketiga, siapkan ruang tertutup, kemudian air itu. Kemudian siapkan penutup. Pokoknya. Jadi jangan sampai mayat itu dimandikan dan terbuka sama sekali, lepas pakaian tertutup. Maka disiapkan 2 penutup minimal. Yang lebar-lebar. Kalau bisa sekaligus yang seperti pakai handuk. Pakai kain ihram yang jumbo itu cukup 2. Itu jenazah itu ketika meninggal jangan taruh di bawah ya, taruh di atas. Di meja. Kenapa di bawah? Jenazah itu kalau melekat dengan tanah cepat membusuk. Nah saat kita wafat, letakkan di atas meja, kemudian ditutup dengan kain penutup yang tebal dan dengan kain ihram. Setelah itu diangkat ke ruang tertutup di atas meja juga. Kalau bisa meja yang memang khusus untuk mendengar jenazah. Siapa kalau di meja biasa sini nanti akan kotorannya kemana-mana, ke pahanya kemana-mana. Kalau meja-meja yang siap itu ada lubang khusus menampung kotorannya. Dibawa ke ruang tertutup dan keadaan tertutup dengan kain ihram, handuk besar. Setelah itu dilepas pakaiannya dengan tetap kain penutupnya ada di atasnya. Jadi 2 orang memegang kain tutup, 2 orang melepas pakaiannya. Kalau masih lemas saja itu dilepaskan biasa agar termanfaatkan yang hidup. Tapi udah kaku karena mungkin terlambat dalam merawatnya, perlu digunting dari lengan sampai kerah, celana pinggang dilepaskan, sudah nggak berpakaian dan nggak tertutup. Apa yang lakukan pertama? Yang pertama jadi yang di ruangan itu cukup 4 orang, 5 orang sangat banyak. Yaitu 2 orang mengangkat kain penutup ihram tadi, 2 orang kemudian memandikan. Pertama yaitu membersihkan kotoran-kotorannya yang melekat mungkin di matanya, hidungnya, mulutnya, bersihkan semuanya. Terakhir nanti membersihkan kotoran di perutnya. Cuman jenazah itu keadaan mati betisnya bertahun-tahun. Allah katakan
wal taqatisah besar. Orang itu mati betisnya bertautan. Maka ketika mau mengeluarkan kotoran perutnya, yang di atas setengah mendudukannya, yang di bawah membuka betisnya, dipisahkan agar terbuka tuburnya, sehingga ditekan nanti akan keluar pelan-pelan. Nah keluar, kita yakin sudah banyak keluar, kita bersihkan tuburnya, kita tutup dengan kapas karena nggak bersih benar. Kalau nggak ditutup kapas nanti akan diiringkan keluar. Setelah bersih kotorannya semuanya, baru prosesnya memwudukan dengan rukonya saja, basuh mukanya, tangannya sampai siku, usap kepalanya, kakinya sudah. Setelah itu baru proses menyiram. Keadaan tertutup. Jadi 2 orang pegang kain penutup diangkat, 2 orang proses mandikan. Dihitung 1, 3, 5, dibersihkan dengan sabun, kemudian diiringkan untuk yang memberikan bawah ke belakangnya. Sudah bersih, disabun semuanya, bersih dari sudah bersih. Terakhir nanti disiram dengan kapur barus air tadi. Di kapur sudah selesai, baru 2 orang megang hati meletakkan untuk dihanduki. Kalau diyakini kering, maka handuk kedua dibentangkan di atasnya. Yang kering, yang basah dicabut, yang kering ditutup. Dia jenazah sudah bersih, tertutup dengan kain yang kering. Ada tim kedua yang menyiapkan kafan. Kafan memang sunnahnya 3 lapis berwarna putih. Pesan Nabi, ilbasu thiyabakumul bayad fa innahu atyab wa kaffiru biha mautakum. Pakailah pakaian putih, itu paling baik, dan kafanilah dengan warna itu jenazah kalian. Untuk ukuran kain kafan itu idealnya lebarnya 3 lipat pundak. Kalau kita beli di toko itu yang 150 cm. Dan harus beli sebelumnya karena ini nggak semua toko jual. Kebanyakan 120 cm, yang 25 cm nggak cukup. Kalau 25 cm nanti akan double, akan dijahit, akan sampai sini saja. Tapi 120 cm itu cukup. Maka siapkan kapan itu jauh-jauh sebelum hari. Bahkan jangan katakan karena mengkapan itu nggak boleh ditunda-tunda, mestinya kita siap kapan. Atau sebagian infak jamaah di masjid itu diberikan kafan untuk orang dewasa, laki-laki, wanita, anak-anak. Ketika jenazah malam hari tempat diantarkan, diberikan lagi, karena ini segera. Nah, kain kafan sekali lebarnya 3 kali lipat pundak, 1 cm, panjangnya dilebihkan 60 cm. 3 lapis itu sunnah. Cuman ada tambahan sebagai penyempurna. Apa itu? Tali dan pempes. Tali itu bukan tidak harus. Kalau kainnya tuh lebar sekali nggak perlu tali. Tali dipakai untuk antisipasi saja, kalau diangkat nanti nggak terbuka. Tapi kalau lebar bisa dilipat gitu akan nggak pakai untuk tali. Dan kedua pempes dibutuhkan. Pempes jadi saja untuk antisipasi agar jenazah itu nanti ketika diangkat dikafani kotorannya keluar nggak sampai ke kafan, tertahan oleh pempes itu. Karena jenazah itu kan dibersihkan nggak bersih, kecuali kan jenazah lama diinfus ya nggak ada kotoran. Lalu tidak itu banyak kotoran. Nah, kemudian setelah timnya itu menyiapkan tim kafan, yaitu paling bawah tali, berapa kebutuhannya 3, 5 silakan. Kemudian 3 lapis kain yang sama lebar sama panjang tadi, ya, paling atas itu pempes, laki-laki ya pempes, ditaburi dengan minyak wangi, non alkohol. Kalau bisa kapur barus dilembutkan di blender, taburi. Nah, siap di ruang tertutup, maka jenazah diangkat oleh tim yang mandikan ke ruang pengkafanan dalam keadaan tertutup oleh kain di atas, yaitu kain ihram yang melibatkan. Nah, langsung ada 2 orang megang kainnya penutup, 2 orang mengkafani. Yang pertama tentunya pempes diikatkan sampai dipastikan tepat. Yang kedua lembar pertama di depannya atas dilipatkan kanan kiri. Kalau lembar pertama sudah ditutupkan, maka berarti sudah tertutup auratnya. Maka penutup aurat dibuka. Tinggal melipatkan lembar kedua, ketiga.
kanan, kiri, serapi mungkin. Dan itu belum ditali yang bawah dan atasnya. Wajahnya boleh dibuka kalau ahli warisnya mengendaki. Jadi jenazah itu dalam kapan dibuka nggak wajah jalan mukanya. Disolatkan nggak terbuka mukanya kalau ahli warisnya mengizinkan atau merekomendasikan. Tapi kalau ahli warisnya nggak boleh, mereka paling hal. Nah, setelah dimandikan dikafani dengan 3 lapis, kemudian kalau diikat ya, upayakan tali pengikat itu di sisi kiri dengan penalian yang mudah dibuka. Karena jenazah nanti akan diwakamkan dan akan posisi miring kanan, sehingga mudah dibuka talinya. Dan di kapan selesai, segera hak berikutnya disolatkan. Nah, sama sholat itu yang berhak jadi imam ahli waris. Kecuali ahli warisnya menyalahkan orang lain, silakan mohon ustaz, mohon gunakan. Tapi paling enggak ahli waris. Nah, jenazah itu disolatkan. Kalau sudah dimandikan, dikafani, maka ada sholat gaib. Mungkin saudara ada saudara kita yang wafat atau tokoh wafat di daerah lain, kita di sholat gaib pastikan sudah dimandikan. Jangan diberitahu sholat gaib belum tentu dimandikan. Kalau dimandikan nggak boleh disolatkan. Karena jenazah dianggap hadas besar, dimandikan itu baru disolatkan. Nah, termasuk yang keguguran ya, kalau seorang ibu-ibu hamil, kok keguguran, kalau janinnya sudah berumur 4 bulan di kandungan, itu dimandikan, dikafani, disolatkan. Tapi kalau itu janin yang gugur itu belum 4 bulan, berarti belum ditiupkan roh, maka dipendamkan biasa saja. Karena nggak dibaikkan dan nggak dibaikkan, tahu ditiup roh dibaikkan, maka dikafani, disolatkan dan juga dimaafkan. Untuk sholat jenazah ini, itu posisi jenazah sebelah barat kalau kita. Karena nggak ada rukuk, maka sofnya bisa berdekatan. Dan sunnahnya jumlah ganjil. Maka kalau ada orangnya, misalnya ada 25 orang, 15 orang, kok misalnya 2 sofnya penuh, maka jadikan 3. Jangan ganjil, 3, 5, 7 dibalik ganjil. Dan kalau jenazah itu laki-laki, posisi imamnya di depan saf, kemudian posisi imamnya tepat lurus dan kepala jenazah. Kepala adalah utara kita, tepat di kepala. Nah, jenazah wanita, maka posisi imam tepat di tengah-tengah. Oh, jenazah 2, laki-laki semuanya, maka jenazah disusun sebelah timur barat. Yang dekat imam, yang paling alim secara dohir. Keukuran Nabi yang paling banyak hafal Qur'annya. Kalau jenazah itu di ruang yang sempit, dia nggak cukup untuk disusun begini, susun selatan utara, begini. Imam di depan kepala jenazah yang lebih banyak hafal Qur'annya. Kalau jenazah wanita laki-laki sama. Laki-laki berarti imam, wanita sebelah barat. Jadi imam berarti nanti di posisinya sebelah dilurus dengan kepala jenazah. Nah, sholat jenazah itu ada rukunnya, ketentuannya. Pertama, takbirnya 4 kali rukunnya, tapi sunnahnya sampai 9 kali. Rukunnya 4, sunnah 9 kali. Tapi biasanya mencatatkan sampai 9 takbir. Nah, takbir pertama itu rukun. Kemudian rukunnya langsung baca Fatihah. Takbir kedua rukun juga. Rukun berikutnya baca sholawat. Salat Ibrahimiyah yang biasa kita baca dalam tasawuf akhir itu. Takbir ketiga rukun. Baca doa. Doa ini juga rukun, takbir ketiga. Takbir keempat rukun. Boleh doa. Doa takbir ketiga, takbir keempat, kelima, sampai 9 sunnah saja. Mas takbir keempat langsung salam boleh. Tapi sunnah doa. Sunnah saja. Takbir pertama Fatihah wajib, takbir kedua sholawat wajib, takbir ketiga doa wajib, takbir keempat bisa doa bisa salam. Untuk salamnya kalau Imam Syafi'i 2 kali, Imam Ahmad 1 kali saja. Dan sholat jenazah itu boleh dilakukan
meskipun di waktu yang terlarang. Nah, kalau Bapak Ibu umroh itu, haji itu setiap salat fardu ada salat setelahnya. Ba'da subuh karena boleh dilakukan setelah salat di waktu yang terlarang. Nah, kalau misalnya yang takziah banyak, boleh bergantian. Semakin luas tempatnya semakin bagus. Maka Nabi itu nggak pernah sholat jenazah di masjid. Ada musola khusus, ruang luar sekali, ruang untuk sholat jenazah. Maka kalau nggak cukup nanti bergantian. Nah, kalau sholat jenazah selesai, segera dikuburkan. Nah, setelah selesai ternyata ada yang takziah datang terlambat, boleh sholat jenazah di kuburan. Nabi pernah melakukan. Jadi Nabi itu biasa ditemui seorang wanita di masjid. Di masjid ada namanya, yaitu wanita yang suka membersihkan masjid, membersih masjid. Nah, ketika Nabi setelah safar masuk ke masjid, yang enggak ditemui, tanya, gimana wanita itu? Masa di masjid Nabi dah wafat. Tunjukkan kuburan, Nabi di kuburan, sholat jenazah di kuburan. Maka bagi mereka yang terlambat boleh sholat jenazah di kuburan. Tentunya menghadap kiblat di sebelah timur jenazah kalau kita. Nah, sholat jenazah selesai, segera diantarkan ke kuburan. Dan sunnahnya itu diangkat 4 orang, sunnahnya, dan setengah berlari. Kalau yang berkendara harus di belakangnya, nggak boleh di depannya. Karena Nabi Ar-Rabbu khalfal janai, yang naik di belakang jenazah, nggak boleh di depannya. Nah, kemudian untuk mengantar jenazah ini, pertama wanita tidak boleh ikut mengantar jenazah kuburan. Jadi ada wanita namanya Ummu Atiyah, ini yang biasa Nabi tunjuk sebagai penanggung jawab pengurusan jenazah, Ummu Atiyah namanya. Beliau mengatakan, nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit tiba'il janaizi wal ma'zal. Kami wanita dilarang Nabi untuk mengantar jenazah ke kuburan, masuk sampai haram, tapi enggak menyukainya. Nah, kemudian untuk mengantar jenazah ke kuburan itu tidak boleh dengan mengangkat suara. Maka enggak ada zikir diangkat. Dikatakan innallaha yuhibbus sumta bildan. Allah menyukai orang yang diam. Zikir sendiri, enggak boleh ngangkat suara. Maka kebiasaan kita kadang-kadang sholawatan, tahlilan itu enggak ada gunanya. Bahkan ada peristiwa begini. Ketika ada sahabat mengantar jenazah kuburan, sahabat langsung menganjurkan himbauan, istaghfiru dah. Wahai sahabat semuanya, mohonkan ampun, doakan untuk saudara ini. Kata Ibnu Umar, mudah-mudahan Allah ampun dosa Anda. Marah, karena memang nggak boleh. Nah, kemudian sampai ke antar jenazah, sampai kuburan, sunnahnya semua mengucapkan salam ke ahli kubur. Assalamualaikum ya hadiah. Dan tidak boleh masuk kuburan dengan memakai sandal. Nabi pernah melihat seorang sahabat pakai sandal di kuburan, lepas sandal. Kemudian tidak boleh melangkai kuburan dan duduk atas kuburan. Cuman masalahnya rata-rata kuburan kita itu padat. Maka cari celah-celah sebanyak mungkin. Mestinya kuburan adalah jalannya. Di Surabaya Utara sana di Pegirian itu ada makamnya, ada jalannya. Jika kalau mengantar jalan kuburan sana nggak melangkai kuburan, karena nggak boleh. Tapi kalau kita terpaksa namanya karena kuburan padat, harus cepat, tapi cari celah-celah. Dan yang sampai kuburan mengantarkan nggak boleh duduk hingga jenazah diturunkan. Duduk diri sampai jenazah. Bahkan kita itu kalau jenazah lewat kita sudah berdiri. Sama kalau jenazah kuburan nggak boleh duduk sampai jenazah diturunkan. Baru boleh duduk. Kemudian kuburan itu ada 2 cara. Pertama namanya asyaku. Asyaku itu segi 4 biasa, 4 persegi panjang. Semakin dalam semakin luas semakin bagus. Amniku perdalam perluas. Itu asyaku. Tapi sunnahnya
namanya al-lahdu. Al-lahdu itu yaitu setelah kita bikin segi 4 garis panjang, sebelah barat kalau kita, bawah dilubangi lagi. Sehingga apa? Jenayah dimasukkan ke dalam situ untuk agar jenayah ketika diuruk nggak tertancap oleh tanah. Cuman masalahnya kuburan kita rata padat. Kalau kita menggali di situ akan kena kerongkongan sebelahnya. Maka lahannya bisa di tengah-tengah. Yaitu kita buat di 4 tengah-tengah bikin lagi lubang lagi. Jenayah dimasukkan situ, tutup tapan, nggak tergenggam oleh tanah. Itu Allah itu namanya. Sunahnya begitu. Nah, kemudian jenayah dimasukkan ke kuburan. Kalau itu ada dari mana arahnya ada perbedaan ya. Kalau Imam Syafi'i daerah kakinya, Abu Hanifah daerah barat, daerah barat. Nah, maka kalau kita rata-rata itu pakai proses mazhab Abu Hanifah. Karena Syafi'i dari atas kakinya. Ya, cuman ada satu aturan sunnah bukan wajib ya. Kalau jenazah itu wanita, yang masuk ke liang lahat tidak boleh yang tadi malam berhubungan suami istri meskipun sudah mandi. Itu aturan. Sunnah tapi nggak wajib. Jadi Nabi itu menguturkan putrinya Zainab, sedang dimakam, masukkan lahat, kata Nabi, siapa yang tadi malam nggak berhubungan? Lalu Abu Talha, saya kamu yang masuk. Itu sunnah saja, tapi kalau laki-laki bebas. Kemudian semua yang ikut kuburan itu nanti minimal menaburkan pasir 3 kali. Kemudian kuburan tidak boleh ditinggikan kecuali dengan tanah galian. Dan tidak boleh disemen, nggak boleh dibangun. Boleh kasih patok sebagai tanda. Jadi Nabi ketika saudaranya berhormat pun wafat di Makkah, Nabi siapkan aku patok, untuk aku tahu di atasnya agar jadi tanda, agar aku bisa menaburkan di sampingnya saudaranya kalau meninggal nanti. Itu patok saja. Nah, kemudian setelah dimakamkan, dikuburkan, satu-satunya ritual di kuburan itu doa. Jadi Nabi ketika sudah menguburkan, menguruknya, Nabi mengatakan ke sahabat yang ikut di kuburan, kata Nabi, istaghfiru li akhikum was'allah lahu takbir fa innal an yus'al. Kata Nabi, mohonkan ampun untuk saudaramu yang kupendam ini dan doalah agar Allah menguatkan imannya. Sekarang dia akan ditanya malaikat. Maka baru berdoa. Jadi tidak ada sunnahnya di kuburan itu azan iqamah, nggak ada sunnahnya talqin di kuburan. Jadi talqin itu adalah penuntun yang bisa merespon. Wafat sudah nggak bisa berjalan lagi, sudah amalan dan putus, maka talqin. Jadi hanya doanya aja setelah dimakamkan, nah itu selesai. Silahkan doa perpanjang nggak masalah. Maka nggak ada ritual setelah itu. Nah itu beberapa hal kaitan dengan perawatan jenazah ya. Dan memang mestinya dan dalam praktek misalnya, bagaimana cara menggunting kafan dan macam praktek. Nah, itu mungkin sementara kalau ada yang ingin menambahkan, bertanya waktu kesempatan berjamaah sekalian. Mau silakan. Ini mau? Nggih. Jadi Bapak, iqamah adzan itu disyariatkan sebagai pemberitahuan masuknya waktu sholat, bukan masuknya jenazah di kuburan. Maka nggak ada satu hadis bahkan yang dhaif pun meriwayatkan ada adzan iqamah di kuburan sebagai pemberitahuan waktu sholat adzan itu. Dan bagi yang baru lahir di adzan di tangan iqamahnya pun bagi lahir itu hadisnya dhaif. Jadi sekali lagi tidak ada ritual di kuburan kecuali doa setelah kuburan. Nggak ada azan, nggak ada talqin lagi. Ada yang lain mungkin. Ya sebisa mungkin kita memakai ajaran Islam kalau Muslim. Ya ada yang mungkin nambahkan? Membaca Al-Quran? Iya.
Ada tata tertibnya. Ya. Bagaimana kita membaca Al-Quran dalam satu jamaah yang mereka juga berani sholat atau bagaimana yang lain? Ada. Jadi jamaah banyak. Saya di masjid ada sunat, kita melakukan. Bagaimana cara membacanya? Baik. Jadi ada namanya dari tadarus. Tadarus itu membaca bareng-bareng, tapi bukan masing-masing baca. Satu baca, satu mendengarkan. Satu baca mendengarkan. Baca membaca. Itu namanya tadarus. Dari itu Nabi mengatakan begini, hadis Muslim. Majtama'a qaumun fi baitin yatluna kitabullah. Enggak ada satu kaum yang berkumpul dengan di rumah Allah di masjid yang membaca bareng Al-Quran, kecuali Allah akan menurunkan 4 hal. Pertama, hafat malaikat. Allah akan terus malaikat untuk melindungi, untuk menaunginya. Kedua, wasyatul rahmah, meliputi rahmatnya. Ketiga, najalat alam-bisa akan turunkan ketenangan hati mereka. Dan keempat ini, zakarallahumullah fiman, Allah akan menyebut-nyebut di langit, banggakan. Tapi jika caranya tadi yang membaca satu, yang mendengar. Jangan mengganggu orang lain. Maka sama, orang itu kalau orang sakit itu ada beberapa anjuran ulama kita dibaca Al-Quran. Ada hadis yang memang nggak sampai sahih, yaitu ikra'u ala mautakum yasin. Kalau engkau mendengar orang sakit, bacakan surat Yasin. Tapi yang baca satu, bukan semuanya baca. Jadi itu pertama. Yang kedua, baca bukan pada waktu sholat. Karena nggak boleh mengganggu orang sholat dengan baca Quran. Jadi Nabi itu pernah bapaknya sedang itikaf. Nabi kalau itikaf di tempat khusus. Bahkan Nabi kalau itikaf itu ada kordenya, bikin sendiri. Nah suatu saat ada baca Quran banyak itu. Tapi keras-keras. Nabi membuka citernya. Jangan saling mengganggu dengan bacaan. Karena setiap orang sedang menyeru Allah ya. Dan sekali boleh bapak dan sunnah baca Quran bareng-bareng, tapi nggak bareng-bareng banyak, nggak keras-kerasan. Tapi satu baca yang mendengarkan. Jadi ada yang menambahkan mungkin? Pada hakikatnya mahram pada hakikatnya boleh, tapi nggak sunnah. Kenapa boleh? Nabi itu pernah menawarkan kepada Aisyah. Aisyah tidakkah suka kalau engkau mati dulu aku mandikan? Saya suka Nabi. Dan ternyata kan Aisyah artinya setelah Nabi. Dan ternyata ketika putri Nabi Aisyah itu bukan Aisyah, Zainab meninggal dulu. Nabi nggak mandikan. Mandikan wanita semuanya. Jadi boleh suami istri mandikan, boleh, tapi nggak sunnah. Karena prakteknya Nabi nggak pernah mandikan wanita. Nabi ketika ada keluarganya meninggal, Nabi bikin tim khusus wanita. Nabi memandu di sampingnya. Maka Nabi mengatakan isilniha bima'in wasidrin salatan au khamsan au sab'an au tarik mandikan putriku dengan 3 siraman, 5 tuh yang daun darat dan terakhir dengan daun apel. Jadi menangan boleh tapi enggak sunnah. Jadi dalam Islam itu ada 5 hukum ya. Ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh, ada mubah. 5 hukum ini 2-nya perintah, wajib sunnah, 2 larangan, haram makruh, pilihnya 1 mubah. Nah untuk menentukan jenayah, laki wanita, hukum haram itu nggak sunnah tapi mubah. Nah mungkin yang sunnah lebih baik. Ada yang menambahkan mungkin? Baik, kalau tidak ada mungkin sementara kita cukupkan dan tentunya kalau ada kesalahan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.